Ya, ciri-ciri anak-anak indigo itu. Ustaz, Anda nanya dulu. Oh, Anda nanya dulu. Bukan langsung pertanyaan itu. Oh, Iya. ya udah, oke. Biar nanti langsung dipat aja. Ya, nggak apa-apa. Siap ya? Ustaz, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi dengan saya warahmatullahi Firdaus nih di Quranic Resonansi. Insya Allah luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kami ingin membicarakan tentang beberapa kasus tentang bagaimana sih cara kita mendidik anak-anak gitu ya. Jadi mendidik anak ini bukan satu hal yang simple ya. Jadi butuh penanganan yang khusus sekali ya. Jadi di sini kita akan coba bagaimana membahas tentang bagaimana parenting anak ditimbang dari psikologi dan juga syariah Islam atau juga dikenal dengan Quranic healing ya. Subhanallah. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu yang sangat luar biasa, yaitu adalah Ustadz Umar Al-Fatih SPDI. Beliau adalah salah satu pengurus Yayasan Prestasi Cendekia, praktisi ruqyah Quranic Healing Internasional atau QHI. Dan juga beliau adalah ketua umum di daerah Bekasi itu pula. Dan juga beliau juga adalah anggota dari ARSY, lalu konseling rumah tangga, dan juga beliau adalah salah satu dai di Bekasi. Mari kita sambut beliau, Ustadz Umar Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saat kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, gimana saat kegiatan hari ini Ustadz? Kegiatan saya lebih banyak di sekolah, di dunia pendidikan. Kita memantau perkembangan yang ada di pendidikan ini, baik perkembangan anak-anaknya terutama, dan juga pastinya bagaimana penanganan oleh guru-guru dalam program pembelajaran pastinya. Gitu. Ya, itulah kegiatan saya. Samping itu saya juga tentunya kalau ada permasalahan-permasalahan ruqyah, insya Allah saya juga menangani dan juga aktif di konseling keluarga ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga yang datang berkonsultasi atau memang kebetulan kondisi keluarganya bermasalah, maka saya secara pribadi menyediakan waktu untuk berkonsultasi pastinya. Kemudian juga mengisi kegiatan-kegiatan pengajian, baik kajian-kajian yang ada di masjid, musola, ataupun di majelis taklim. Itu kegiatan saya. Luar biasa, Ustadz ya. Ini dilihat dari biodatanya sangat luar biasa nih, Ustadz. Antum kayaknya ketat banget ini hari-harinya nih. Juga sebagai pengurus Yayasan Prestasi Cendekia, praktisi ruqyah QHI, dan juga menjabat jadi ketua QHI, Ustadz. Iya. Bisa dijelaskan sini, Ustadz, QHI ini apa, Ustadz? Alhamdulillah saya diamanahi sebagai ketua KHI untuk wilayah Bekasi Raya. Jadi KHI itu adalah Quranic Healing Internasional. Di mana awalnya KHI ini bernama Quranic Healing Indonesia. Tapi karena kita sudah merambah sampai ke tingkat internasional, maka dirubahlah menjadi Quranic Healing Internasional. Dan saya diamanahi menjadi ketua Quranic Healing Internasional untuk wilayah Bekasi Raya saja. Untuk kabupaten dan kota Bekasi kita gabung menjadi satu, menjadi KHI Bekasi Raya. Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Jadi kami kan di sini kan juga pernah buka ini podcast juga Ustadz sebelumnya Ustadz ya. Ada Ustadz Ayu Paki, Elo Stafi, dan juga Ustadz Hendra Ayu Panji. Ini gimana Ustadz? Apa satu link atau bagaimana Ustadz? Ya, beliau-beliau ini yang disebutkan tadi adalah praktisi-praktisi ruqyah yang sudah malang melintang di Bekasi Raya ini ya. Beliau adalah senior-senior saya tentunya. Beliau banyak menangani permasalahan-permasalahan di Bekasi ini yang memang Bekasi ini masih kental dengan hal-hal yang bersifat klinik ya. Jadi tentu ini butuh penanganan dan butuh orang-orang yang komitmen dengan hal seperti ini. Dan masyarakat kita tentunya butuh juga pencerahan
apa sih yang namanya ruqyah itu? Bagaimana sih ruqyah itu? Karena orang melihat bahwa ruqyah itu hanya sekedar menangani permasalahan-permasalahan jin saja gitu. Enggak permasalahan yang lain. Padahal ruqyah itu adalah hal yang bersifat umum di mana kita menyadarkan orang untuk kembali ke jalan yang benar. Itu intinya. Sama dengan dakwah. Insya Allah. Ustaz, ini Ustaz, apa namanya? Terkait dengan beberapa pertanyaan boleh Ustaz ya? Saya Ya, bertanya Ustaz ya. silakan, Ya, silakan. Masya Allah Ustaz. Jadi gini Ustaz, di sini kan antum sebagai prestasi cendekia nih Ustaz ya. Jadi ini bidang pendidikan Ustaz. Benar Ya, Ustaz ya? betul. Iya, Masya Allah. Jadi boleh nggak Ustaz saya bertanya Ustaz, apa sih pesan utama guru dalam membentuk kepribadian anak? Bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga spiritual dan emosional Ustaz. Iya. Kalau ditanyakan itu maaf saya apa namanya perjelas pertanyaannya. Berarti peran guru dalam membentuk kepribadian anak gitu Betul ya. Ustaz? Iya. Peran seorang guru itu sangat penting sekali ya dalam membentuk kepribadian anak. Di mana guru ini adalah orang yang digugu dan ditiru. Siapa yang meniru? Anak-anak itu sendiri. Jadi setiap tindakan, setiap perkataan apapun yang dilakukan oleh guru dan apa yang dikatakan oleh guru, ini akan ditiru oleh anak-anak kita. Maka peran seorang guru itu sangat-sangat penting dan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak. Nah, inilah makanya seorang guru itu adalah seorang yang memiliki tauladan, memiliki karakter yang kuat untuk bisa dijadikan contoh oleh anak-anaknya. Dia harus menampilkan perkataan-perkataan yang baik, dia harus menampilkan perkataan-perkataan yang enak didengar, yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan persahabatan. Inilah fungsinya seorang guru, mengajarkan. Dan juga dia harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai, yang tidak menyalahi norma, baik itu norma agama, norma susila, dan norma-norma yang lain. Nah inilah makanya guru itu harus benar-benar memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan apa yang dinamakan guru itu. Kalau dalam Islam itu kan yang namanya guru itu adalah ustadz atau ustazah. Ya, ustadz, ustazah itu adalah orang yang menjadi panutan kita. Jadi kalau guru menjadi panutan kita, insya Allah ya guru itu akan menjadi panutan buat anak-anaknya. Ki Hajar Dewantara ya mengatakan dalam salah satu perkataannya ya, ing ngarso sing tulodo, ing madyo mangun karso, tut uri handayani. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa yang di depan itu sebagai guru, sebagai panutan, maka dia harus menjadi tauladan bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Dan yang berada di pertengahan ini mengikut ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tauladan tadi. Inilah makanya pendidikan itu ya. Inilah makanya pendidikan itu akan berhasil, akan membentuk kepribadian ya yang diinginkan kalau dia menjadi contoh dan tauladan. Apalagi dalam Islam betul-betul kita harus menunjukkan tauladan kita sebagaimana dalam salah satu ayatnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ketauladanan yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah telah ada suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketauladanan adalah hal yang prinsip, hal yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan khususnya. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, ini Ustaz, apakah pernah Ustaz ditemukan kasus anak di sekolah Ustaz yang mengalami gangguan belajar atau perilaku Ustaz ya? Namun ternyata berkaitan dengan gangguan non medis Ustaz, seperti sihir gitu Ustaz. Itu pernah nggak Ustaz? Iya. Terjadi Ustaz? Baik.
mengenai gangguan-gangguan yang terjadi di sekolah ini banyak sekali. Hmm. Apa contohnya? Kenakalan anak, ini yang sering terjadi. Ya, anak-anak yang mungkin pendidikannya kurang baik mungkin ya di rumah, maka dia akan terbawa di sekolah. Maka guru berperan penting untuk memperbaiki tingkah laku anak ini. Kenakalan anak ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Kemudian apalagi mungkin dia kesulitan dalam belajar, anaknya hiperaktif, HDAD ya, yang permasalahan-permasalahan psikologis ini banyak terjadi gitu. Nah, apakah pernah terjadi hal-hal yang berkaitan dengan sihir? Kalau sihir, insya Allah tidak ada. Belum pernah kita temui anak-anak yang terkena sihir. Tapi yang terjadi adalah anak-anak yang menuruni, ya, yang mendapatkan apa yang namanya turunan jin nasab dari orang tuanya. Oh gitu. Di mana anak-anak itu yang mungkin banyak ditemukan, dia tiba-tiba melihat ada penampakan, ada makhluk gaib, ada suara-suara aneh, suara-suara yang mungkin dia anggap itu tidak biasa. Ini sering, banyak. Indigo Ustaz berarti tadi. Ini yang dikatakan ya dalam dunia supranatural ini adalah anak-anak indigo. Ini banyak sekali anak-anak indigo yang ada di sekolah. Maka dia sikapnya seperti apa? Bisa jadi sikapnya jadi aneh, temperamen, ya, sering marah-marah, bahkan dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap teman-temannya, menendang, ya memukul dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi di sekolah kami terhadap anak-anak yang indigo yang lebih banyak. Nah, ini yang banyak kasus yang terjadi di Taskia dan mungkin sekolah-sekolah lain. Terus bagaimana Ustaz cara menanganinya Ustaz? Khusus kan gini, antum ini kan background-nya kan sebagai tadi kan peruqyah Ustaz ya, Iya. praktisi ruqyah. Terus bagaimana Ustaz caranya menangani yang terjadi seperti itu Ustaz di sekolah ini? Ya, dalam menangani itu, maka kami tentunya tidak menjadikan anak itu sebagai objek penderita. Kita tidak menyalahkan anak itu. Tapi yang kita lakukan adalah kita memanggil kedua orang tuanya untuk kita berdiskusi. Untuk kita memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi pada anak tersebut. Karena kita tahu misalnya anak itu menuruni bakat dari orang tuanya, bakat dari neneknya, dari kakeknya, bahwa dari kakeknya itu ada semacam yang dikatakan jin turunan, jin nasab, dan lain sebagainya, perkataan orang. Nah, ini harus kita berikan pemahaman kepada orang tua tersebut, bahwa anak ini terindikasi adanya jin nasab, adanya jin leluhur yang masuk ke dalam tubuh anak ini. Nah, maka bagaimana? Setelah kita memberikan pemahaman, maka kita memberikan semacam pembersihan, ya, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa orang tua ini untuk kembali kepada ajaran Islam. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dalam ajaran Islam sehingga muncul jin nasab ini di dalam diri anaknya. Nah, inilah yang kita lakukan. Kita melakukan dialog, memberikan pengajaran-pengajaran, dan mereka silahkan melakukan terapi sendiri ataupun nanti kita bantu dengan terapi yang kita lakukan. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa teman-teman ya. Jadinya di sekolah itu banyak sekali Ustaz ya, orang-orang yang indigo Ustaz ya, anak-anaknya luar biasa. Itu sebabnya apa Ustaz ya kira-kira Ustaz? Antum bisa menjelaskan nggak Ustaz? Iya. Kalau berbicara mengenai anak indigo atau terjadinya jin nasab ini, bisa jadi kalau menurut pengalaman saya ya, secara pribadi adalah karena mungkin bisa jadi orang tuanya ya, atau ayah ibunya atau kakeknya ya, neneknya, dia pernah melakukan semacam bisa jadi ritual ya, ataupun memiliki benda-benda, benda-benda pusaka, benda-benda keramat ya, atau melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk jin. Nah, perjanjian inilah yang mengikat
mereka, para orang tuanya, kakek neneknya, yang akhirnya perjanjian ini akan turun kepada anak keturunannya. Tuh, tidak akan hilang. Walaupun misalnya anak keturunannya itu melakukan kesolehan, ini akan turun sedikit banyaknya, pasti ada. Ya, jadi tidak menjamin juga dia akan bersih begitu saja. Nah, maka apa yang kita lakukan? Kita tentunya meminta kepada orang tuanya dan juga anaknya, kalau memang mereka sudah dewasa biasanya, untuk memperkuat. Yang pertama adalah akidahnya, keyakinannya kepada Allah. Yang kedua, memperkuat ibadahnya, di mana benar-benar dia melakukan ibadah secara totalitas, ya, secara maksimal, sehingga jin yang berdiam di dalam tubuh orang tuanya ataupun di tubuh anaknya ini merasa tidak nyaman, tidak enak, sehingga mudah-mudahan dia akan keluar dengan sendirinya. Kalau memang tidak bisa keluar juga, maka kita lakukan ruqyah, ya, untuk mengeluarkan makhluk-makhluk gaib itu dari tubuh-tubuh mereka. Masya Allah. Ustaz, nah ini apa di sekolah ini berarti kan banyak Ustaz ya muridnya kan ini antum menjelaskan banyak sekali tuh Ustaz ya apa namanya itu anak-anak yang ada di sini tuh 800-an saja. Wah, Iya, banyak banget Ustaz ya. Masya Allah itu 800-an. gimana cara didiknya tuh. Kalau aneh kayaknya bisa bingung juga Ustaz ya. Jadi Ustaz, bagaimana sih Ustaz caranya tuh bisa melihat anak-anak indigo itu Ustaz? Ciri-cirinya Ustaz, biar bisa Iya, gini orang tua tuh bisa mengetahui Ustaz, teman-teman tadi orang tua di rumah ini bisa mengetahui, oh ternyata benar tuh anak-anak saya tuh kena indigo gitu kan. Dan itu pasti perlu diperbaiki Ustaz ya. iya, iya, Karena iya. indigo kan bukannya sebuah mukjizat kan Hmm. gitu. Gimana Ustaz, ada nggak Ustaz ciri-ciri khususnya Ustaz? Ya, baik. Jadi harus dipahami bahwa indigo itu bukan sebuah kelebihan, ya. Mhm, Jadi indigo itu bukan sebuah kelebihan. Jangan anggap anak indigo itu, wah ada kelebihan. Salah. mhm, Indigo itu adalah sebuah permasalahan, ya. mmm, Bahkan bisa jadi sebuah penyakit, mhm, musibah yang ada. Nah, kita harus waspada dengan indigo itu. Bagaimana mengetahui indigo, ya, anak kita itu ada terkena indigo atau tidak? Tentunya yang pertama ya bisa kita tahu sejak kecil anak itu biasanya sering sakit, mmm, ya. Kalau anak itu sering sakit dan apalagi sakitnya itu sakit yang aneh, mhm ya. mhm, Oh, tiba-tiba sakit terus tiba-tiba sehat gitu. Udah mhm, dibawa ke rumah sakit bolak-balik nggak bisa sembuh. Nah, ternyata dibawa pulang ke rumah sehat gitu tanpa ada obat. Nah, ini tanda anak itu indigo. mmm, mhm, Kemudian yang kedua, biasanya mulai besar ya sudah bisa menalar, anak itu suka melihat sesuatu yang aneh. Misalnya mhm, dia tiba-tiba melihat ke pojok ruangan, mhm, ya seakan-akan dia melihat sesuatu mhm, atau kemana, ya. Nah, itu juga tanda-tanda indigo. Kemudian besar sedikit, nanti bisa jadi diantaranya tandanya adalah anak itu bisa berkomunikasi, oh gitu ya, bisa ngobrol dengan makhluk gaib, seakan-akan dia punya teman gaib. Tuh. mmm, Jadi ada kesenangan tersendiri dalam diri anak itu. Dan biasanya kalau mulai tumbuh lagi lebih besar, dia akan ada kecenderungan untuk introvert, tertutup. Jadi gitu, kalau anak-anak tertutup itu harus diwaspadai, jangan-jangan dia indigo atau mhm, jangan-jangan dia ya permasalahan-permasalahan yang lain. Ini harus diwaspadai. Kemudian bisa jadi anak-anak yang indigo itu dia hiper, ya, dia hiper, sangat agresif, sangat aktif, bahkan tingkat keaktifannya melebihi dari keaktifan anak-anak yang biasa, ya. Kemudian ada juga malah sebaliknya, dia tertutup sama sekali, dia banyak mengurung diri, ya, banyak diam. Nah, ini juga bisa tanda-tanda indigo. Nah, lanjut berikut ya, nanti sudah besar, bahkan sudah dewasa, dia bisa melihat makhluk gaib itu secara jelas. Dia bisa berkomunikasi secara bebas dengan makhluk gaib. mhm, Dia bisa menerawang, bisa melihat ada di mana makhluk gaib.
di dalam tubuh seseorang dia bisa tahu apakah ada makhluk gaibnya atau ada permasalahan gaib, dia tahu. Kemudian sampai pada tingkat-tingkat dia bisa mengobati orang, bisa me, apa namanya mengatasi permasalahan orang, banyak hal. Nah, inilah tanda-tanda indigo yang harus diwaspadai. Jadi kalau ada orang tua, ya saya pesan orang tua yang memiliki anak yang ada tanda-tandanya seperti yang saya sebutkan tadi, waspada, ya jangan sampai nanti terlewat. Nanti kalau sudah terlewat berbahaya. Karena apa? Karena kalau sudah terlewat ikatan antara makhluk gaibnya dengan si anak ini makin kuat dan makin susah untuk dilepaskan. Nah, kita kan tujuannya melepaskan pengaruh-pengaruh indigo ini dari diri anak, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, apa dampak negatif bagi anak-anak indigo? Dampak negatifnya bagi anak-anak indigo adalah, ya, si anak tentunya kalau hiper dia akan dijauhi. Kalau dia introvert, ya juga akan dijauhi sama teman-temannya, ya. Kemudian biasanya akan mengganggu pelajarannya. Dia bisa jadi akan malas belajar atau nggak mau sekolah, ya macam-macam. Ini permasalahan. Bahkan dia akan minta hal-hal yang tidak wajar kepada orang tuanya, akan bikin repot orang tuanya. Ya, pengalaman saya banyak anak-anak indigo itu yang akhirnya membuat repot orang tuanya tuh bingung mau gimana. Ya masuk sekolah sini, akhirnya dia pindah keluar. Pindah-pindah berapa sekolah kan luar biasa itu biaya. Ya. Betul, betul. Kemudian dampak yang lainnya adalah apa? Ya si anak indigo ini biasanya akan sulit dalam perjodohan. Ya, jodohnya akan sulit. Kemudian dalam pekerjaan juga kadang-kadang susah dapat pekerjaan. Ada aja masalahnya. Ya, dalam rumah tangga kalau memang dia sudah berumah tangga nanti rumah tangganya juga ada kecenderungan bermasalah. Iya, iya, iya. Pokoknya banyak permasalahan yang muncul bagi anak-anak indigo. Maka saran saya bagi orang tua yang memiliki anak yang berpotensi indigo, maka segera harus dibersihkan, dihilangkan. Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Tentunya tadi yang saya sebutkan, perkuat akidahnya, keyakinannya kepada Allah, ya, perkuat ibadahnya, ya, juga perbaiki akhlaknya. Ya, ini yang penting buat menghilangkan indigo itu. Sebab kalau nggak dengan begitu nggak bisa. Nggak bisa simsalabim kita abrakadabra, Langsung hilang, orang indigo langsung hilang. Nggak sembuh gitu ya, bisa. nggak bisa. Gitu. Kita ini perukiah ini bukan tukang sulap. Nah itu saat itu kan kadang-kadang Kita begitu tuh. kadang-kadang kan harapan orang itu kepada perukiah, anggapnya kita tukang sulap, simsalabim langsung hilang. Nggak bisa. Tetap melalui proses yang syar'i. Itulah makanya kita berada dalam kelompok ruqyah syariah ini supaya ruqyah kita senantiasa berada pada jalur yang benar. Masya Allah, luar biasa. Jadi indigo ini bukannya kelebihan, Zat ya? Bukan. Tadi kan antum sebut itu bisa begini, bisa begitu. Iya. Itu sugesti saya tuh dari lama, Zat. Itu kayaknya kayak orang kalau udah bisa ngeliat hal yang gaib itu keren, Zat. Masya Allah. Ternyata ini bukan kelebihan, Zat ya. Iya, Perlu diperbaiki, Zat ya. Masya Ya, Allah. pemahaman ini harus diperbaiki. Kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kalau memiliki anak indigo itu bukan sebuah kebanggaan, tapi bisa jadi sebuah malapetaka. Waspada. Luar biasa, Masya Allah. Makasih banyak nih, Sat, nih pemasukannya luar biasa nih. Jadi tambah ilmu lagi nih, Sat. Buat teman-teman atau ibu dan bapak di rumah, ya, kalau memiliki ciri-ciri tadi yang seperti Ustadz Umar katakan, itu perlu diantisipasi, Sat ya. Bukan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tuanya gitu, Sat ya. Masya Allah. Sat, ini kita mengingat di ujung apa namanya ujung jam, Sat, gitu kan. Ada nggak, Sat, sepatah dua kata nih, Sat, buat ayah dan bunda di rumah nih, Sat, biar apa namanya biar anak-anak itu bisa bertambah semangat belajarnya gitu, Sat. Gitu Ya, gimana? baik. Buat ayah bunda yang berada dimanapun saja berada, ya, saya berpesan kepada ayah bunda bagi yang sudah memiliki keturunan dan juga yang belum mungkin diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya bagi yang belum memiliki ingin memiliki anak yang soleh dan soleha.
kemudian yang sudah diberikan keturunan tentunya ingin anaknya ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka kalau kita menginginkan itu semua, maka kita harus menjadi seorang yang soleh dan soleha dulu. Bapaknya harus soleh, ibunya juga harus solehah, ya, bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, memiliki akhlakul karimah, berpenampilan yang baik tentunya. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan lewat itu semua kepada anak-anaknya. Laksanakan ajaran Islam ini dengan baik dan senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini yang selalu kita minta pada Allah agar diri kita dan juga keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ustadz Umar, Masya Allah, ini apa namanya sebelum saya tutup, Ustadz, boleh nggak Ustadz nih, saya mau mengetahui Ustadz nih. Tadi kan kita udah bicara tentang prestasi cendekia nih, ini kan sekolahan berbasis Islam Ustadz ya. Iya. Kira-kira apa sih Ustadz prestasi-prestasinya Ustadz nih? Boleh nggak Iya, boleh. saudara-saudara bisa tahu di rumah saat ini? Ya, baik. Eh, SIT Prestasi Cendekia ini berdiri pada tahun 2012. Ya, kita memberikan namanya Prestasi Cendekia. Namun kebanyakan kita menyingkatnya SIT Taskia. Nah, di sini ada dua, ada unit SD yaitu SDIT Taskia dan juga unit SMP yaitu SMPIT Taskia. Di mana kita memiliki program unggulan. Yang pertama adalah unggul dalam Al-Quran. Kita ingin anak-anak kita ini memiliki keunggulan dalam Al-Quran, baik tahsinnya maupun tahfiznya. Di mana di SD kita menargetkan anak-anak itu bisa hafal 3 juz Al-Quran. Baik dari mulai juz 30, juz 29, dan juz 28. Kemudian di SMP kita lanjutkan menambah 2 juz, yaitu juz 27 dan juz 1 menjadi 5 juz. Jadi SIT Prestasi Cendekia ini dari SD sampai SMP ini adalah sekolah yang berkelanjutan. Jadi dari SD 3 juz lanjut ke SMP 2 juz menjadi 5 juz. Kemudian di SIT Prestasi Cendekia ini baik SD maupun SMP kita fokus pada pembinaan akhlak. Kita ingin anak-anak kita ini memiliki akhlak yang terpuji, memiliki akhlak yang islami, ya. Karena disinilah permasalahan kita sekarang ini, di mana orang tua sangat-sangat mengkhawatirkan kondisi akhlak anak-anak mereka. Banyak tawuran, banyak kenakalan remaja, anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, anak yang melawan, anak yang bahkan berani membunuh orang tuanya. Ini nauzubillah, ya. Maka kita mulai dari sini. Pembinaan yang paling baik itu adalah pembinaan dasar. Disinilah pendidikan dasar dimulai, sehingga nanti ketika SMA atau yang setingkatnya, sampai mereka kuliah, mereka sudah memiliki dasar yang kuat. Dan kita pun memiliki guru-guru yang tentunya berkompeten dengan hal itu. Kita juga ada pembinaan guru, kita ada pengayaan, ya, peningkatan kualitas guru, ini sering kita adakan di SIT Prestasi Cendekia ini. Maka pada orang tua murid dimanapun berada, terutama yang berada di sekitaran wilayah SIT Prestasi Cendekia ini, di wilayah Karangsatria dan sekitarnya, ya, Tambun Utara secara umum, silakan ya masukkan atau daftarkan anak-anak ayah bunda di SIT Prestasi Cendekia, percayakan pendidikan ayah bunda di tempat kami, insya Allah ya kita akan bersama-sama tentunya dengan dukungan orang tua membentuk generasi yang Qurani. Luar biasa ya teman-temannya. Jadi Ustadz Umar ini, antum sebagai pendiri Ustadz ya di sini. Iya. Masya Allah. Ada berapa Ustadz pendiri sini? Pendiri di SIT Prestasi Cendekia ini kita ada di yayasan. Yayasan ini berjumlah 7 orang. Salah satunya adalah saya. Jadi kita secara bersama-sama dari berbagai kalangan, ya, dari beberapa kalangan 7 orang ini
bersama-sama menguatkan komitmen, visi misi kita satukan, kita membentuk lembaga pendidikan yang tentunya ini menjadi harapan dari ayah bunda. Masya Allah, luar biasa. Jadi begitu Ustaz ya. Alhamdulillah teman-teman kalian nanti Ustaz kalau bisa kita undang lagi boleh Ustaz nih. Insya Tapi dalam Allah. dalam materi yang santai Ustaz sambil ngopi Boleh, Ustaz. Masya boleh. Allah. Tema-tema yang Oh iya, lainnya. Masya Allah, iya iya. Nah, Ustaz, ini teman-teman kayaknya ada tadi mau nanya nih Ustaz nih. Ini di meja ada produk juga nih ada Ustaz. ini ya, Iya, namanya di Taskia Water. Taskia Water, luar biasa. Jadi Taskia ini punya produk sendiri Ustaz ya. Iya. Cuma ini aja Ustaz, apa ada lagi Ustaz? Ini ada Taskia Water. Mm-mm. Insya Allah di sekolah kita ini, di samping Al-Quran, kita juga ada peningkatan-peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, diantaranya air. Air ini kita nggak beli, kita memanfaatkan air tanah yang ada, kemudian kita olah menjadi air bersih dan air layak minum. Dan insya Allah air ini setiap 3 bulan selalu dicek oleh di laboratorium untuk kelayakannya. Jadi studi kelayakannya secara berkala. Kemudian kita ada mini forest, di mana di situ tempat anak-anak berkemah, ya. Kemudian kita ada lab penelitian semacam atrium, ya. Di sana ada bercocok tanam, berternak, ternak ikan, ada burung. Kemudian di situ juga tempat anak-anak bisa belajar di alam. Jadi nggak perlu pergi jauh-jauh, ya, ke Bogor, ke Bandung, ya. Tapi cukup di sini saja anak-anak sudah menikmati alam, ya, alam hutan mini kita dan juga atrium kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi lengkap banget ya ibu-ibu, ayah bunda nih di apa nih prestasi cendekia saja namanya. Iya, Pokoknya, Taskia. oh Taskia namanya saja. Taskia. Jadi lengkap banget nih. Di sini bisa anak-anak sambil belajar, bisa sambil bermain di alam. Juga kalau ada masalah apa-apa tentang dunia jin bisa langsung dirukyah gitu ya sama Ustadz Umar nih. Karena emang beliau luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa berkesan untuk ayah dan bunda di rumah. Jadi kita tutup sampai saat ini saya pembicaranya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.